Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bi tatma'innul qulub wal fuad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadatan sadiratan min samimil fuad narju bihan najah yaumal mi'ad. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhal muslimun, di antara amalan yang banyak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni beristighfar. Terkadang dalam suatu majelis beliau beristighfar sampai 70 kali. Dalam riwayat yang lain disebutkan sampai 100 kali. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang maksum, yang dijaga oleh Allah dan telah diberi jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat dan kepada para umatnya untuk banyak beristighfar. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk beristighfar dan memohonkan ampun untuk umat beliau, baik mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan. Dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan contoh bagi kita. Kalau saja Rasulullah maksum dan banyak mengucapkan istighfar, apatah lagi kita yang belum ada jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Ada kisah buah dari istighfar. Imam Al-Qurtubi rahimahullah menyebutkan dari Ibnu Subayr rahimahullah bahwasanya dia berkata, ada seorang hamba yang mengadu musim paceklik kepada Hasan Al-Basri rahimahullah. Hasan Al-Basri rahimahullah menjawab, beristighfarlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang mengadu bahwa ia miskin. Hasan Al-Basri rahimahullah tetap menjawab, mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain lagi, orang yang ketiga ini mengatakan, doakanlah saya agar dikaruniai anak. Hasan Al-Basri rahimahullah tetap menjawab, mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga yang mengadu bahwa kebunnya kering. Hasan Al-Basri rahimahullah tetap menjawab, mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat hal itu, Rabi' bin Subai bertanya, tadi orang-orang berdatangan kepadamu mengadukan berbagai permasalahannya dan engkau memerintahkan mereka semua untuk beristighfar. Mengapa demikian? Hasan Al-Basri rahimahullah menjawab, aku tidak menjawab dari diriku pribadi, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dalam firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Rabbmu, sesungguhnya Ia Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Niscaya Ia akan menurunkan hujan kepadamu dengan lebat. Wa yumdidukum bi amwali wa banin, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu. Wa yaj'al lakum jannat, dan mengadakan untukmu kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara, dan mengadakan pula di dalamnya sungai-sungai. Quran surah Nuh ayat 10 sampai 12. Ada lagi kisah, seorang syekh pernah bercerita tentang seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Ia memiliki anak yang banyak dan suaminya tidak menyisakan warisan untuk menghidupi istri dan anak-anaknya yang ia tinggalkan, kecuali sepetak tanah yang tak satu orang pun yang meliriknya. Kemudian ia lalu datang kepada syekh menyampaikan permasalahannya. Syekh berwasiat kepadanya, perbanyaklah istighfar, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar kepadamu. Lalu wanita ini terus beristighfar. Tidak pernah ia berputus asa untuk menunggu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan yang paling agung adalah dengan menunggu jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang senantiasa berbaik sangka kepadanya. Beberapa bulan kemudian,
tanah yang ia miliki yang tak satu orang pun yang meliriknya, masuk dalam perencanaan kota untuk pembuatan jalan tol yang menghubungkan antara kota Mekah dan kota Madinah. Dan ia mendapatkan ganti dari tanah tersebut dengan miliaran riyal. Ia gunakan uang tersebut untuk menghidupi anak-anaknya hingga besar dan menikah. Ia juga memiliki markas tahfiz, darul aitam, dan panti asuhan. Dari kisah-kisah tadi, coba kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan keluar kepadanya dari setiap istighfar yang senantiasa ia ucapkan. Perbanyaklah istighfar agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita jalan keluar dari setiap kesulitan dunia. Perbanyaklah istighfar, karena dengan istighfar yang kita ucapkan akan menggugurkan dosa-dosa kita. Dosa sebagai sebab kesulitan. Barang siapa di antara kita yang diperhadapkan dengan permasalahan yang sulit, maka cobalah renungi dosa-dosa kita sambil mengucapkan istighfar. Sehingga dengan istighfar yang kita ucapkan, Allah akan memudahkan segala permasalahan hidup yang kita hadapi. Tidak ada musibah yang terjadi melainkan karena ulah dari tangan kita sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin," dan apa saja musibah yang menimpamu, "fabima kasabat aydikum," karena disebabkan oleh ulah dari tanganmu sendiri. "Wa ya'fu an katsir," dan Allah mengampuni sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Quran surah Asy-Syura ayat 30. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man aktsaru min istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraj, wa min kulli dikin makhraj, wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Barang siapa di antara kamu yang memperbanyak istighfar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan keluar pada setiap kesedihannya, kelapangan pada setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad. Ayuhal muslimun, oleh karenanya, marilah kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik dalam kondisi, baik dalam keadaan, dimanapun kita berada, hendaknya lisan kita senantiasa basah dengan banyak berzikir dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan banyak berzikir dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita dan memudahkan segala urusan-urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.